Ini kami ambil dari Yeremia pasal 33 ayat 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah kita dengarkan dengan baik. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berseru adalah bagian daripada berdoa. Dan dianjurkan oleh firman Tuhan kepada kita supaya kita berseru kepada Tuhan, supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan, karena Dialah penentu dan Dialah jawaban yang pasti bagi setiap kehidupan kita. Karena Dialah penentu dan Dialah sebagai wujud daripada segala permohonan kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada sesama, kepada siapapun terbatas, kemampuan akan melindungi, kemampuan akan permohonan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dalam hidup kita ini perlu proses. Dalam hidup kita ini perlu waktu. Dan dalam hidup kita ini perlu untuk berseru dan berdoa. Lalu pertanyaan, apakah kita tidak berdoa selama ini? Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, doa ada bagian komunikasi. Ada komunikasi yang segera terrealisasi. Ada komunikasi yang harus menunggu waktu. Ada komunikasi yang harus ditunda dan lain sebagainya. Di mana komunikasi kita sedang berada? Apakah segera akan mendapatkan jawaban? Tergantung komunikasi kita dan kedekatan kita. Apakah harus ditunda? Tergantung Dia yang menentukan. Sebab Dia punya otoritas akan semua doa dan permohonan kita. Dikatakan di sini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Berarti segera jawaban itu atas seruan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, dalam kita memuji Tuhan ini haruslah dengan sungguh-sungguh. Dan tentu saja jawaban adalah jawaban yang terbaik yang dipilihkan oleh Tuhan. Maka doa juga harus doa yang penuh pilihan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Apakah doa kita sudah doa yang terpilih untuk Tuhan? Maka dikatakan dalam hubungan pembicaraan, pilihan katanya tidak tepat, pilihan permohonannya tidak tepat, pilihan pengajuannya tidak tepat. Dalam permohonan kepada Tuhan ada pilihan, pilihan prioritas. Yang mana sesungguhnya yang harus kita minta? Unang idokon ijuluani Pak Nagudi, Pak Najulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di dalam Tuhan pun ada aturan. Yang doi ada untuk aturan ibangna idokon kami itu mati susian Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan, dan hikmat itu dipergunakan untuk Tuhan, bukan untuk diri. Kalau ada hikmat diberikan Tuhan kepada kita, maka pilihan kata doa kita kepada Tuhan itu yang mana? Permohonan kita kepada Tuhan itu yang mana? Lalu bagaimana duluankah permohonan kita lalu kaki kita? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, permohonan kita itu terlalu banyak, tapi di hati kita itu sering terabaikan.
Iban edok di pasangan pamangan ibang surga alai daus ya rohana. Bukan tidak berdoa, tapi roh. Sia sanggup nasi jagaoni, jumulu menjaga roh. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam tingkat kekristenan kita yang sudah mendewasa, maka kita harus semakin mendewasa juga dalam komunikasi kepada Tuhan. Ada kesamu pabe cara pak kata yang tahu dana doa tak kena mampu. Tak samu. Cara komunikasi kita itu adalah komunikatif dan asal tolhas dan asal puas, tetapi komunikatif dengan kepada siapa kita akan berkomunikasi. Sedangkan tujuan majulah pikiran dojo anek semua warna tepat atau dah. Apalagi batu di batang alai sesambut naik syarroh. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan memberitahukan hal-hal yang tidak terpahami. Bapak ibu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, di Jerman ada pernah satu cerita anak sekolah. Dia bersekolah. Awalnya dia katanya berangkat dari rumah, rasa-rasanya tidak enak mau sekolah. Lalu dia pergi ke sekolah, dia kelas 5 pada saat itu, dalam cerita itu dan itu terjadi. Lalu dia ke sekolah, belilah dia ke sekolah. Sampai di sekolah dia lihatnya bahwa sekolahnya itu sendiri terbakar. Lalu dia permisi dengan hikmat kepada guru-guru. Saya permisi dulu, ada urusan penting rasanya di rumah yang harus saya bantu. Silakan. Dia pulang. Belum sampai dia ke rumah, karena korsleting di sekolahnya itu terjadi letupan dan bahaya yang sempatnya menghanguskan sekolahnya dan banyak teman-temannya yang celaka. Dia dalam hal itu mengalami sesuatu yang tidak terpahaminya. Lalu kita selidiki ke belakang. Dia terdidik dengan baik, komunikasi dengan Tuhan. Dia terdidik dengan baik akan berdoa kepada Tuhan. Dia terdidik dengan baik akan bagaimana dia menanggapi firasat rohaninya yang terpraktekkan di dalam hidup jasmani. Bapak ibu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, akankah kedewasaan orang Kristen itu bisa mendidikkan yang terbaik kepada anak-anak? Cukupkah hanya anak-anak itu dilepas untuk menjadi baik? Atau haruskah mereka memerlukan pendampingan? Karena itu sekolah minggu itu kalau kita lihat di mana-mana selalu diantar oleh orang tuanya, diperhatikan dia punya anak. Apakah dia mengikuti ajaran atau pelajaran di sekolah minggu itu dengan baik atau tidak? Lalu dia akan menyampaikan, aku gerakanmu tadi kurang bagus di sekolah minggu. Nah, coba ya perbaiki ya, rasanya harus lebih bersukacita. Kira-kira itu. Dalam pengertian besarnya adalah bahwasanya bukan saja hanya kita menelan sesuatu perkataan baik ataupun firman Allah itu lalu kita simpan, tetapi juga harus dialirkan kepada anak-anak sebagai keteladanan, sebagai percontohan. Bapak saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, saya teringat dengan Ino Makman. Seminggu ini kita lihat kami di mana dorang semua kariju kasih kariju nasi jorong mahal hidung mana jorong mati pertanyaan satu kil itu mah itu harus maletek no mangaletek menganyam kita
manang na amak, manang na beban. Tergantung mas, silubing doang na padan, nana sananay warni ako. Sila tekono, merindi berbeda. Pamakan, macam itu. Ada mau binakan perawal tukaran, ada mau nasi. Sampai taringi baru bikin, ibni, binata. Nangis baru bikin di dalam mengalami. Inaroh kami terjemah, tubuh di mana dunia, tubuh di mana usuk batu diri. Ayo itu sikap mulai, bagai tangis dan aku nama. Artinya bisakah sikap saya akan mempengaruhi jiwa anak-anak ini sehingga semakin mengenal Tuhan? Itu pertanyaan besar sampai pada hari ini. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita dalam sikap kedewasaan ini ada sesuatu yang tidak perlu dikatakan tetapi perlu dicontohkan sebagai yang bisa ditiru, dicontoh untuk diimani dan dipraktikkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dikatakan lagi di sini, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Sampai pada hari ini tidak tahu kita sebab akibat kok bisa ekonomi morat-marit. Bui komoditi anjlok habis, komoditi petani, bui komoditi petani yang lain naik habis. Mulai narkoba, sesuatu yang perlu disikapi dengan iman. Ina tahun ya membuka Facebook, lalu buka Facebook tahun, kurang lebih 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Yang masih persawit ini adalah trip pertama dari 5 trip yang kita antarkan ke PKP. Aku lambai gua di Facebook. Hai mono tanah di sahabat umat. Ini yang bersumbangan dari gereja. Di pasonan rohani Magdalena mana tu dia portigiona 5 pada ini sudah. Kan luar. Laut di Yerusalem, laut Roma, laut dia. Tak pernah seperti itu. Begitu. 4 minggu kemudian lock ini naik sampai lah naik ke corona. Memang bertahu deh sih tak Mesina ada sanggup deh untuk biaya mama ada doang malas orang masuk naik nggak terjadi toh di harga 250 bertamu bapak kalau tanya tinggal berkantai yang satu menangani Facebook na ino niya lain naman ako. Kaya sa pula patira-tira ako. Apa? Kaya amo niya kayo. Ano yun man? Yun. Ay mga pasu-pasu dito. Lagi pun cak ko na ko lang nahawa ko. Tawa ang musiko. Nikmati hamo may siguro din ka. Ilang boleh na tagap kamu ba? Berdalari kami nagtutulong cak na. Yung pasatan ng tubuyan na ada daw nasa isang di patera tulungan na ay ba na nakulong pa sa akin na pasti na inato yan eh ilang na siya sa subway iyo pare eh alam mo si pagka sa rumah mati latero dukungan na dia tu si sumbangan na gudang adu kuyana dia di si gudang anu asa pamilya na bagus dan ada produksi itu berikan masukan semua aku waktu suruh dia di sini besoknya no kalau mana nang penon tadi dan laku deh benar naik yo sudah 5 bulan dan laku dia mau jadi hati-hati
Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya mujahai masudi. Jadi si jahat tuh ada yang ngomong video, anak pola kan pola di logo di sini. Alih baru dihita bahas pelajaran mau, nah baru dia udah pelajaran di studio. Aku pernah macam-macam menuai. Bagi kita udah rupanya pola itu, aduh, dan yang mau nak, ya. Setiap minggu tak bayar sekolah oleh bang. Kemudian dia misi 1-2 ginjal, doa. 1-2 ginjal gelas, kok ada kena torong, tas kok ada kena torong. Lelas di rumah ini, dengan surat 3 ginjal. Dilipat gandakan 100 kali lipat ganda. Kalau 100 kali lipat ganda, 10.000 kali maksud. Jadi mau 5 juta, 10.000 kali tak siap deh diguni. Setia masuk ini. Dia yang beri kesehatan telah setiap harus tak turun. Di mana menolak setiap telah tak turun, akhir seorang kesehatan ala di Tuhan ini namanya itu pasti. Ala di Tuhan dan berdiri lagi melusuri ekonomi maju untuk Tuhan. Maju ekonomi lambat untuk Tuhan. Itu kecil. Orang lambat ekonomi dan dosa Tuhan. Kan binoto semua dia lokal setia. Binoto. Kami sirnau pernah semua Tuhan. Halai main nasuh dia bepaulota. Kita dekatkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai itu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada rahasia di dalam jawaban Tuhan. Tidak sudah tangiangi, kami ditangi oleh batang salam. Diri kau tinggal ke batangnya, kau seroh akan tangi. Tidak sudah. Aku sudah bermain. Tabarin Tuhan, kami sibuk do daging enak. Untuk bisa dibagikan. Sudah. Tapi itu juga tidak semua untuk nama tanya orang. Kesehatanmu udah tegak. Dagingnya tegak. Aku coba tanya dulu ke kita. Aku coba dulu ke kacing di bagian ini. Orang ini makan ini nak. Itu apa? Orang makan. Yang sudah tuh. Jadi dia bantah punya hikmat akan hikmat. Terus itu tanya yang lain. Kodok. Nama. Yang pertama, doa disertai dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, jadi doa kita harus disertai dengan ucapan syukur. Mandok mau lihat itu tuh. Sesudi akau lautai itu mandok mau lihat. Dalam Markus 8 ayat 6, Tuhan Yesus mengucap syukur lalu berbagi-bagian roh. Satu-satu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan Yesus sudah 3 hari, kasih sama itu. Ya. Muhadon, di nama Tuhan sisiannya. Wah guru, hanya 3 hari mengikuti undang-undang amal ya. Mana orang yang menalahkannya? Hasilnya itu mau disitu. Mana orang yang suruh mahmud ini? Yang disuruh mahmud berdebur dan mau pingsan. Aja harus itu pamisnya, harus besok di roti ini. Ayo, tok kudu mah musudi. Baru kudu mai tanah. Tuh 4.000 dan jadi 5.000. Harus ikan nak, on pelan roti kita kaji. Jadi mandok mulai hati baju Yesus tu di mana? Itu di mana mah? Mulai hati baju Tuhan, pasuk-pasuk masih pada orang dulu juga. Mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita melosoni diunggel, mau mengucap syukur. Sektos nanya, nanti. Sektos jalan lagi nacing, dari dulu sektos jalan di roro. Apa ini ada dong roro? Dia bersyukur. Harus. Baik. Jadi tadi dengan ucapan syukur kepada Tuhan dalam segala hal, sama seperti Yesus Kristus mengucap syukur lalu membagi-bagikan berkat. Berkat itu dibagi-bagikan. Jadi dari kosong ini
Aku memang boleh kemudian hari. Kemudian dia tadi tor tusan lain. Boleh cakap tuh. Satu kali boleh coba beli sampai tu sih kalau budi. Suatu usaha itu so. Jangan pokoknya mau isi. Sampai udah. Dia masuk ke satu beli dulu seorang tempat jalan atau pun di mana. Lalu tidak. Karena ulah sesuatu ini. Karena sesuatu dia kita berikan ucapan syukur kepada Tuhan supaya kita tetap sudah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, doa disertai dengan keyakinan. Doa yang disertai dengan keyakinan bahkan dengan iman. Dan jangan bimbang dan ragu. Doa itu akan mendapatkan jawaban daripada dalam berdoa kepada Tuhan, sering kita bimbang. Tak boleh kesiapan. Juga si patara olosman. Tetapi intinya adalah doa itu harus diimani. Terjadi. Berkati kami Tuhan, iman diberkati. Jagai kami Tuhan, iman dijagai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, doa yang penuh dengan keyakinan, bahkan sucian yang penuh dengan keyakinan. Makanya tembok Jeriko itu bisa runtuh karena dengan pujian saya. Nah, saya pernah menyaksikan di tempat kita ini, saya hendak bepergian atau pulang ke sini dari kampung, sudah diantarkan saya dari kampung itu ke namanya orang Rumi. Akan naik kapal sekarang. Sore jam 3. Gelombang berasa. Jadi, langsung asma. Ibaratnya doa inatar surat. Gelombang berasa. Jadi gelombang berasa. Orang putar tuh gelombang ini. Mesti gelombang ini. Jangankan sudah berangkat. Itu minta ini memang itu di laut tiga bagian. Sahabat hanya di gelombang. Para asap mengembang. Neng berlabuh apa Allah rotu pelabuhan ini? Melebel. Oh Tuhan bela. Neng berlabuh nama. Melebel kapal. Di bawah ini. Kita ngerti kape. Boleh disebut marah asap gembung. Jadi hamilah masuk dari bagasan ini keluar. Dari Madinah itu sana, apa tanya di rumah? Orang di mana yang lebih? Aku besok ini. Ala yang besok ini dong asal terus bersungguh mah. Anda tahu? Aku paling tidak tahu. Allah kuasa melakukan segala. Dia berulang kali di meja sadar. Hari matangnya di meja sadar. Aku yakin kapal naik itu pelabuhan harus ngambil biar di mana? Atau pas tu bilang balik, belas kulit. Nenek main mana rosa? Nenek. Aku main bagasan ini nama suara. Tuhan. Lebu tu kinai, lebu rida. Ada proses. Jadi persoalan dalam kehidupan kita itu pun ada prosesnya. Perjalanan kehidupan kita ini pun ada prosesnya. Salah paham itu apa ini? Alayak betul. Dalam membela kita timbul-timbul, ya sidang-sidang, lebih soleh itu. Kelas, tinggal apa itu? Alam dia rumah mama, itu mah. Ada yang itu pun basuh. Nah. Allah tu Rio katanya kami kawali itu berdal kawali itu ya jadi orang saat kami surut dan di tiap video ini kami 12 Malaysia di hari di hafal Quran dan apa itu saudara yang kasih sama Tuhan ya ada hal lain lagi hidupku kami ini hal lagi tidak pernah terpikir. Aku nak terpilih, ada yang saya terpilih masa saya. Aku yakin dia Tuhan. Diuntung semua itu. Mulai yang kesusahan itu nanti tolong.
begitu. Mulai persoalan yang nak kepribadian, mulai kesulitan yang nak ketakutan. Bergugui mau Tuhan, lama mengadu kesulitan. Wah mau bergugui kita, berkenan. Wah mau bergugui kita, bui sudah. Puji Tuhan. Yang ketiga, doa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 17. Elia waktu berdoa kepada Tuhan, dia minta supaya turun hujan, sebab dia setengah tahun tidak turun hujan dan hujan itu cukup. Apa itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan? Ada hal-hal yang istimewa yang Tuhan berikan kepada dengan segera, tetapi harus dengan sungguh-sungguh. Wah, inaruh hatta sungguh-sungguh kita matanya ini. Bagaimana kesungguh-sungguhan itu terukur? Itu tidaklah perlu kita cermati. Amin. Perlu mah kita 2 minggu naik Tuhan. Isok kita makannya mulai. Jadi berdasarkan keinginan. Ini kita tertutup hidup kita makan. Sudah cukup. Ayo mau selidiki jauh sebelumnya. Matang yang kita mana formalitas. Itu semua sebab akibat. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Catatan. Nah, secara alam pun dia itu sebab akibat. Secara rohani pun bisa sebab akibat. Mau tanya ibadah dan yang baru tahun ini yang membuat tahunan dari Tuhan daripada nak malah diri. Kenapa jadi tinggal untuk tahunan dari diri? Kita mau bohong. Ada duluan. Hal ini kalau kita perlu tangis, cuma berdua bisa tangis. Mulai asalkan tangis setan no. Hai mau tangis setan no tangis ya. Jangan dong menepet. Alai mau tangis setan no tertutup. Lalu dah sisa dari. Apa itu saudara yang kasih dalam nama Tuhan? Ini menyadarkan kita tentang kesungguh-sungguhan. Dan kesungguh-sungguhan itu dan sangat lupa. Kesungguhan itu adalah konstan. Yang kita rasakan hari ini adalah perhitungan jauh sebelum hari. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, perhitungan Tuhan adalah hari ini dari belakang. Kita harus jaga. Emangnya setiap hari Tuhan berhitung. Dan tidak tahu. Kita doh melakukan titik, ya kan mana titik tahu nah. Tuhan tidak. Setiap hari dia ada perhitungan. Komputer Tuhan bukan lebih canggih, tidak lebih canggih komputer zaman sekarang dengan komputer Tuhan. Jauh sebelumnya. Hanya tidak terselidiki. Maka hal-hal yang tidak kita ketahui Tuhan bisa buka. Itu rahasia komputer surga yang masih tersimpan. Pintu asli. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bukan kebetulan, tapi kesungguh-sungguhan itu adalah dari hari Tuhan. Dia tetap dalam perjalanan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kelima, ini ada 25. Tapi kita ceritakan doa dipanjatkan dengan tekun. Dalam Lukas
ke-18 ayat 1, bahwasanya ada yang berdoa di sana dengan tidak jemu-jemunya dan diloloskan oleh Tuhan. Ada persoalan sehal begitu. Jadi Roma inang nama hakim. Bila maju aku dipersoalkan, memang. Tak saya hola di kantor pembela ini, dokumen. Bagaimana tujuan guna? Pak Hakim, bila maju aku dipersoalkan, maju pangyonan. Pak Hakim melupa orang. Bila maju aku dipersoalkan, maju pengusir yang ke pesta. Tak hola ni memang dokter. Gusar kasih hakim. Nah, tahu tidak? Ujungnya lagi orang memang. Surga pun kalau kita goncang akan dilipat. Puji Tuhan. Bagaimana menggoncangkan surga? Dengan doa. Jadi mulut jugul hok tangiya. Ibadah jugul hok kamu amat. Atau nama bel petang yang ini memang ada tanya yang terakhir. Ada bel lagi. Ayah letak jugul hok di mana? Dohok siaro ada suku-suku. Dohok siaro ada tiku. Jangan kursi menandakan kita harus ya berbahan dulu kursi. Jadi biasa sebelum dibanding undang dia ada hari kalau dia ada hari kamu jadi boleh pakai unang-unangan. Jadi kalau jorok di api mana baru dikulik. Jadi kalau kursi tidak baru dikulik, nah jorok di malam pamai. Jadi dok mana dikulik, dikulik. Kalau rako, ini bangun orang mana yang tahu? Kursi bibir berjodoh. Sudah bersama ini. Sedang Tuhan, jangan kaki juga. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tolong. Makanya jujur kamu mania. Jangan jemu-jemu berdoa. Seperti dokter naik menjadi dulu Tuhan. Lewat julukku. Baik kok kriteria lah. Pada beloros geronggal kalau doh. Contoh atau baik kok. Udah kan dok. Lewat juluk. Berikan kriteria. Sebab dia juga punya. Itu aja gimana? Dan nggak salah tanya saya. Alai lebih tepat Tuhan memberikan jawaban. Puji Tuhan. Jadi tapang hidup. Jangan kita tunda-tunda waktu sudah. Terakhir doa yang disertai dengan kerendahan hati. Dalam Lukas 18 ayat 14. Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang itu, pulanglah dengan karena dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa dibenarkan? Karena dengan kerendahan hatinya di dalam berdoa. Kenapa dia dibenarkan? Karena dengan ketulusan hatinya untuk berdoa. Jadi oleh karena itu kita harus bangun dalam berdoa kepada Tuhan. Bahasa sesona suko-suko doa. Lihat ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Masih adakah memang kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Lihat. Karena bukan masalah besarnya. Sekecil yang bisa menghambat doa kita itu bisa mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara kita sama Tuhan. Kita harus berusaha untuk berkata. Ekonomi yang sulit ini jangan pernah dirisaukan. Syukuri saja apa yang ada pada hati. Syukuri saja. Biar bagaimanapun situasi yang kita ada, Tuhan akan memberikan jalan-jalan berkat bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama